Jadi gimana sih seharusnya perempuan masa kini dan gimana sih perjuangan perempuan dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Unuja News, kembali lagi dengan kita. Kenalan lagi kayaknya deh ya. Oke. Nah, dengan saya biasanya dipanggil Kak Mary. Saya juga dengan Ella. Ya, bener banget. Kita di sini udah nggak lagi jadi moderator. Kita nggak lagi jadi Host. reporter, nggak lagi jadi host di episode kali ini. Spesial banget. Kita yang Spesial biasa banget. teman-teman tahu sebagai seorang reporter, sebagai seorang moderator. Pemandu acara sekarang kita nggak. Kita mau curhat-curhatan nih seputar apa? Jadi kita akan curhat tentang perempuan kan Kak? Ya, Nah, kita akan curhat tentang perempuan menurut perspektif kita masing-masing sebagai perempuan, sebagai mahasiswi. Nah, sebagai mahasiswi. Jadi gimana sih seharusnya perempuan masa kini dan gimana sih perjuangan perempuan dahulu dan seharusnya seperti apa perempuan di masa depan. Kita mulai serius. Kalau berbicara perempuan itu pasti nggak akan ada habisnya Kak. Pasti selalu diperdebatkan, diperbincangkan. Nah, berbicara itu pasti tidak akan jauh dari kata emansipasi wanita. Karena kebetulan banget masih nuansa Hari Kartini ya. Kemarin tanggal 21 kita merayakan Hari Kartini, salah satu tokoh perempuan yang menjadi pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Benar banget. Jadi tadi emansipasi wanita. Kalau menurut aku emansipasi adalah bagaimana kita memperjuangkan hak-hak ataupun bagaimana kita memperjuangkan persamaan ataupun kayak kita diberi peluang yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan gender di situ. Nah, menurut perspektif dari Kak Elo sendiri itu gimana sih emansipasinya? Itu tadi perspektif dari mahasiswa PBI ya, ini perspektif dari mahasiswa PBA sekarang. Kebetulan sama-sama pendidikan. Ya, ini kebetulan kita lagi sama-sama dari jurusan pendidikan gitu ya. Jadi kalau dari aku sebenarnya sama juga. Kalau secara definitif emansipasi itu pengertiannya ya penuntutan persamaan hak. Karena memang kita nggak bisa menolak sejarah. Dulunya memang perempuan sangat didiskriminatif sekali, ruang kerjanya sangat terbatasi sekali. Jadi mereka tidak boleh mengenyam pendidikan yang layak, mereka tidak boleh ikut berorganisasi atau bahkan berpolitik. Bahkan di zaman Rasulullah dulunya perempuan itu malah setelah melahirkan mereka dibunuh. Iya, di zaman jahiliyah itu dulu setiap yang melahirkan bayi perempuan itu dibunuh karena dianggap perempuan itu tidak berguna seperti itu. Kita langsung narik ke trust issue-nya. Kita banyak banget dengar kayak miris banget ya teman-teman sahabat Lili sekalian, ada pelecehan seksual, bahkan sampai kita merasa perempuan tuh tidak lagi mendapatkan tempat yang aman. Bener, jadi di semua tempat kita merasa kayak gak ada yang aman, entah itu di tempat, di rumah pun akan menjadi ancaman bagi kita, entah itu dari keluarga kita. Banyak kan kasus-kasus di mana ayah melecehkan anaknya, pamannya, kakeknya melecehkan anaknya. Di tempat umum pun banyak pelecehan seksual, kayak mohon maaf kayak gagal payudara gitu. Itu kayak miris banget sih. Jadi nggak ada tempat di mana perempuan tuh merasa aman gitu. Mereka merasa tidak punya rumah untuk menyuarakan insiden yang seperti itu, karena ketika mereka bersuara, aku rasa mereka ngerasa kayak malu, mereka ngerasa dipermalukan gitu. Padahal seharusnya kita harus speak up gitu. Contoh kecil, misalkan kita dapat pelecehan di bis gitu ya. Ketika kita teriak, ketika kita speak up, pasti pendapat atau perspektif kebanyakan orang tuh kayak apa sih kok lebay gitu kan, cuma gitu doang gitu. Ada kemarin juga doang gitu. Aku kejadian sih, aku kayaknya kakak nih yang cerita sempet ada kejadian di salah satu kafe, salah satu tempat makan di mana itu gimana tuh pelecehan yang dilakukan kemarin sempet nih. Iya benar. Jadi di salah satu tempat makan tuh aku ada cerita. Jadi ada bapak-bapak pesen ya. Pas mau ngambil pesanannya tuh ditarik tuh tangan si mbak-mbaknya tuh, mbak-mbak asini tuh ditarik gini. Otomatis dia speak up dong ya, itu keren banget sih menurut aku. Maksudnya keren karena dia bisa speak up tentang gangguan yang dialaminya dia gitu. Dia langsung kayak, Pak bisa ya jangan kayak gitu Pak ya gitu. Nah yang lebih mirisnya lagi si bapaknya itu kayak membela diri dan bilang, alah cuma gitu doang, sombong banget gitu. Jadi kayak
kita nggak dikasih privacy, kita nggak dikasih hak gitu kan ya sebagai perempuan gitu. Nah, berbicara soal pelecehan seksual, tentang pemertahanan harga diri perempuan, ternyata di zaman dulu juga ada. Kalau kita teman-teman sahabat Temun Genius pernah baca di buku Perempuan di Titik Nol, itu ada cerita seorang perempuan Mesir bernama Firdaus. Itu dia ini tuh seorang pelacur yang membunuh germoy, kan berarti dia kayak esensinya dia melindungi harga dirinya dong, dan dia di situ dihukum gitu loh. Jadi di situ dihukum. Masih ada loh, Nah, ternyata itu juga ada di zaman sekarang gitu. Jadi kayak perempuan tuh harus gimana gitu. Mereka yang dilecehkan, mereka yang dirugikan, tapi ketika mereka speak up seolah mereka pelakunya, seolah mereka yang salah. Tapi selalu persepsi banyak orang apa mau dianggap bener lagi gitu loh, Kak. Jadi kayak serba salah jadi perempuan gitu. Benar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita nilai dari segi akademis ya, kita lebih untuk berpositif thinking, kita lebih melihat keadaan sekarang dengan kacamata yang positif gitu ya. Untuk emansipasi, menurut aku di zaman sekarang, di saat ini, emansipasi seharusnya sudah tidak lagi tentang pemberontakan seperti itu. Aku pernah baca di buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manendiring, itu keren banget menceritakan tentang perempuan yang memiliki value tinggi. Di situ dijelaskan alpha female ya. Alpha female itu perempuan yang memiliki value tinggi, perempuan yang bisa menginspirasi, perempuan yang dia memiliki pengaruh besar di lingkungan sekitarnya, perempuan yang independen, perempuan yang cerdas, perempuan yang mandiri, tentunya attitude-nya bagus gitu. Jadi di situ dijelaskan Henry Manendiring mendeskripsikan seorang alpha female itu adalah perempuan yang luar biasa seperti itu. Jadi aku rasa emansipasi saat ini adalah kita memberontak ke diri sendiri untuk melawan tidak percaya diri, untuk melawan rasa takut, dan yang paling dekat banget dengan kita adalah insecure. Bener banget. Insecure. Karena sebenarnya insecure itu juga datang dari lingkungan juga sih. Kan banyak juga meskipun perempuan seolah kita punya panggung sudah kayak kebebasan kita udah lebih baik daripada dulu, tapi masih aja ada hujatan perempuan baperan, perempuan sih bisa bikin doang gitu. Jadi kayak ya pasti kayak kita dengan lingkungan yang mindsetnya seperti itu malah bikin drop down dong. Kayak ya terus aku harus gimana gitu. Tapi balik lagi, kalau aku tadi berkaca sama kutipan perkataannya Buya Hussein Muhammad gitu, jadi kita nggak pernah bisa maksa orang untuk bisa sepemikiran dan mengerti kita gitu. Maksudnya setiap manusia itu Allah takdirkan dengan pola pikir yang berbeda, tentang berargumen yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di era patriarki masyarakat yang masih memegang teguh bahwa perempuan itu ruang geraknya terbatas, itu bukan salah mereka juga, dan tentang bagaimana kita menyikapi gitu loh. Terus perjuangan perempuan tuh sebenarnya vital banget gitu. Kalau boleh aku ceritain, beberapa kali aku baca di bukunya R.A. Kartini juga, terus dikutip dari aceh.prof.go.id bahwa sebenarnya pahlawan perempuan itu banyak gitu. Banyak banget ya. Cuman yang terkenal familiar dengan kita adalah R.A. Kartini, karena memang beliaunya tuh R.A. Kartini tuh sangat berpengaruh banget. Bener banget. Dimana beliau memperjuangkan kita untuk bisa sekolah. Kan dulu kan itu perempuan kan di pendidikan aja kita diskriminasi, dalam segi politik, ruang kerja pun kita banyak didiskriminasi. Jadi beliau benar-benar familiar banget di telinga kita karena perjuangan beliau yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang. Jadi kayak sangat inspiratif sekali gitu ketika kita membaca biografi seorang Raden Ajeng Kartini. Pernah gitu ya kita kutip atau itu siapa dong? Pahlawan yang selain Raden Ajeng Kartini? Ada Laksamana Kumala Hayati, dikutip dari aceh.prof.go.id. Jadi diceritakan singkatnya, Kumala Hayati itu adalah salah satu pahlawan perempuan dari Aceh. Jadi dulu perjuangannya beliau itu mendampingi suaminya untuk berperang ya, berperang melawan Portugis di area laut. Jadi
perempuan tuh sangat multitasking, sangat multiperan gitu. Bener banget. Terus juga ada juga salah satu pahlawan perempuan dari Sumatera Barat ya, namanya Rancayo Kusumo Said gitu. Dari buku 7 Tokoh Nasional Sumatera Barat itu dikutip bahwa seorang Rancayo ini perjuangannya itu beliaunya mengajar anak-anak di sekitar desanya, mengajarkan di sekolah diniyah ya, sekolah diniyah, dan juga mengajarkan ilmu politik, sekolah politik gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa multiperan gitu. Makanya Di kenapa di rumah pun, di sekolah, di manapun tempat dia berada, sebenarnya perempuan itu bisa berperan atau bisa memberikan value yang positif. Bener banget, punya kelebihan. Jadi di Hmm. samping meskipun perempuan bisa dikatakan ya walaupun gak berperang lah, tapi dia juga bisa untuk berkualitas juga. Jadi gak bisa diragukan kalau perempuan juga ternyata itu punya peran yang penting di berbagai tempat gitu. Cuman tergantung, kembali lagi kita lihatnya perempuan itu karena seringnya orang perempuan itu direndahkan adalah ketika kita lihat perempuan itu di sisi negatifnya, maksudnya di kekurangannya. Jadi itu sehingga itu menjadi apa ya namanya, menjadi apa mohon maaf, si cowok-cowok ini selalu meremehkan perempuan. Dan menurut aku ya, salah satu latar belakang kenapa kayak perempuan dianggap baperan dan sebagainya, karena mayoritas perempuan yang mendapatkan judgement seperti itu mereka mengiyakan. Iya sih. Mereka menolak ya, enggak, aku enggak baperan ya gitu. Mereka secara enggak langsung dari sikapnya mereka, dari cara mereka merespon feedbacknya lawan jenisnya itu, mereka mengiyakan bahwa mereka itu baperan. Tapi menurut aku baper itu juga manusiawi sih. Meskipun cowok emosionalnya kita juga masih berfungsi gitu. Cowok pun juga bisa gitu kan. Karena kita manusia dikasih perasaan, ya pasti semuanya berperasaan. Kalau nggak berperasaan ya gimana? Iya, dari kayak beberapa jurnal, beberapa buku yang sempat aku baca juga banyak loh sebenarnya penulis laki-laki yang menceritakan tentang perempuan, bahkan mengupas tuntas tentang perempuan gitu. Jadi tidak melulu jadi menurut aku itu kita nggak perlu sih adanya meminta persamaan hak, kayak menggembor-gemborkan kesetaraan gender untuk zaman sekarang gitu ya. Karena kan dari segi biologis, dikutip dari beberapa buku juga, perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu kan, feminis dan maskulin itu berbeda gitu. Cuman ya sekarang menurut kamu bentuk emansipasi seperti apa yang bisa kita laksanakan sekarang? Mungkin lebih kayak gimana kita meningkatkan pola pikir sih. Meningkatkan pola pikir, jadi gimana kita buktiin kalau sebenarnya perempuan itu juga bisa. Perempuan itu juga bisa berkompeten, bisa intinya kita sebenarnya kalau kita mau dan kalau kita berusaha, ya pasti kita nggak selalu pandang remeh. Jadi kalau sekarang sih lebih ke mindset berpikir dan gimana kita bertindak sih, gimana kita mampu mengasih kontribusi besar di ruang lingkup kita. Hal dari yang kecil aja di lingkup keluarga kita membawa perubahan. Karena semuanya kalau nggak dari bawah nggak mungkin kita ke atas. Jadi dari keluarga kita kasih perubahan, habis itu bisa kasih kontribusi di masyarakat. Nah dari situ kita bisa benar-benar menyuarakan yang seharusnya. Emansipasi adalah gimana kita ngasih kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, nggak hanya diem lihat oh itu kena masalah, oh gitu. Kebanyakan kan kayak ya udahlah, toh bukan masalah aku. Jadi aktif ya harusnya ya perempuan. Jadi emansipasinya itu tidak lagi tentang pemberontakan, perlawanan kepada laki-laki, terus perselisihan antara perempuan dan laki-laki, itu nggak bisa gitu. Kalaupun kita bisa sedikit menarik salah satu ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu nggak bisa dipahami dari segi kontekstual semata sebenarnya gitu. Dari beberapa ahli juga kita sempat dengar, dari beberapa kajian juga, dari penjelasan dosen juga. Sebenarnya Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu memimpin atas perempuan, tapi di sana Al-Qur'an tidak menjelaskan dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebenarnya sorry to say, Islam sendiri pun memang adalah agama, benar-benar agama rahmatan lil alamin gitu kan. Kayak perempuan di sana dikasih posisi, dikasih peran yang sangat vital. Tapi bukan berarti dia tidak membutuhkan laki-laki gitu. Kenapa Allah ciptakan perempuan dan laki-laki, Allah ciptakan Adam dan Hawa?
itu kan untuk saling berkolaborasi, saling melengkapi gitu. Jadi aku pribadi kurang sepakat ketika memaknai kesetaraan gender, memaknai emansipasi, memaknai feminis dan maskulin itu adalah tentang perebutan hak gitu. Kayak wanita lebih unggul, oh enggak, pria lebih unggul, padahal kita hanya persamaan, gimana kita dikasih peluang yang sama gitu. Padahal kita sekarang sudah mendapatkan perlakuan yang sama, kita juga sudah mendapati hak wajib belajar yang sama, kita juga punya porsi politik yang sama, kita juga di kampus pun tidak ada persekatan kayak kamu nggak boleh belajar ini, kamu harus. Sekarang semua fokus keilmuan sudah bisa dilihat oleh perempuan gitu. Bahkan kayak Bupati Probolinggo, Bupati Jember dulu Bu Faida itu, dan kita juga punya mantan presiden perempuan kan gitu. Di sana menunjukkan bahwa ada upgrading, ada upgrade tentang posisi perempuan gitu. Jadi aku rasa untuk emansipasi sekarang itu tentang pemberontakan ke diri sendiri. Kita berontak, kita keluar dari zona nyaman untuk tidak merasa takut, untuk tidak membatasi diri. Kalau kata Najwa Shihab itu, kenapa perempuan itu harus dihadapkan dengan kata terlalu, terlalu takut gitu, terlalu pemilih. Padahal perempuan sebenarnya kan makhluk yang sama gitu. Di salah satu buku yang pernah aku baca, perempuan dan laki-laki itu memang di beberapa sektor ada hak yang memang tidak bisa dipaksakan. Contoh dalam imam sholat, kita kan nggak bisa untuk imam sholat perempuan imami laki-laki kan nggak bisa. Tapi kan Allah memberikan peluang lain bahwa perempuan boleh mengimami sesama perempuan dan anak-anak seperti itu. Kemudian untuk hak berkompetisi, kita juga sudah mendapatkan hak berkompetisi gitu. Tapi untuk menjadi imam dalam tanda kutip di keluarga itu memang suami yang dalam hal ini laki-laki. Tapi kan bukan berarti istri tidak punya peran gitu. Istri kan di dalam rumah tangga juga punya peran gitu. Jadi menurut aku perlu sih ada perubahan mindset ya. Kita lebih banyak membaca buku lagi, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak upgrade diri, mengkaji sejarah lagi, tidak stagnan. Selalu berpikir bahwa emansipasi, feminisme, masculinity adalah hal yang harus diperdebatkan gitu. Apakah tidak lebih indah kalau kita jalan bebarengan? Apakah tidak lebih indah antara feminis dan maskulin mereka berkolaborasi dalam hal baik? Itu akan lebih effortnya lebih benar gitu. Jadi pada kayak kita harus memperjuangkan masculinity, feminisme, aku rasa itu adalah hal yang sudah tidak perlu lagi. Kalau bisa kerjasama, kenapa harus berselisih gitu kan? Gitu sih menurut aku. Dan yang terpenting emansipasi untuk perempuan saat ini tuh mereka bisa mandiri. Dikutip juga dari detiknews.com itu bahwa beberapa ahli juga beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu menyatakan bahwa peran perempuan milenial khususnya ya, mereka itu bisa mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Tidak bergantung bukan berarti tidak membutuhkan. Nah, kita tetap butuh cowok ya, kita tetap butuh laki-laki seperti itu. Kemudian dia bisa berperan aktif. Itu tadi seperti kata Mary tadi, memberikan value positif di lingkungannya. Minimal dia tidak menjadi toxic people lah ya sekarang tuh ya. Dia bisa menjaga diri, bisa selalu upgrade pemikiran, selalu upgrade dirinya seperti itu. Bentuk emansipasi menurut aku di zaman sekarang. Wow, kita udah ngobrol berapa lama ini ya guys? Kayaknya udah lama banget ini. Perempuan gak akan selesai habis dalam 1 jam. Benar. Yaudah deh langsung kasih closing statement aja. Kayaknya udah pada persiapan buka puasa ya teman-teman. Sahabat Penuja News ini. Nah, teman-teman Penuja News, jadi gambarannya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa perempuan tidak harus melulu tentang bagaimana kita saling ada di atas. Jadi kita berbicara tentang perempuan masa kini, gimana kita sebagai perempuan kita harus bisa upgrade diri dalam konteks segala hal, entah itu memberikan value positif ataupun upgrade diri dalam kapasitas mindset kita untuk berpikir. Nah, sekian kayaknya deh closing statement dari aku. Jangan jadi perempuan yang takut mencoba, jangan membatasi diri karena kamu perempuan, karena kamu anak tunggal, karena kamu anak, jangan membatasi diri. Tetap semangat, jadi perempuan yang bisa menebar value positif, dan jangan bosan untuk belajar. Ingat, perempuan hebat akan menjadikan Indonesia lebih berkembang.
Oke, emansipasi saat ini sudah bukan lagi tentang pemberontakan. Kalau feminis dan maskulin bisa bekerja sama, kenapa harus berselisih dan memberontak? Aku Ella Azimatul Zahra Dari Datuk Maria. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.